Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Kita masih berada di semester dasar, semester 1. Semoga pembelajaran hari ini benar-benar nantinya membawa berkah untuk kita semuanya. Kita selalu mendapatkan lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, pada pembelajaran pagi ini, pertemuan yang keempat, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu masih berkaitan dengan teks pidato persuasif. Kali ini kita akan belajar bersama dalam rangka menyajikan teks pidato persuasif. Kalau kemarin pada pertemuan ketiga, kalian sudah berlatih bagaimana menyiapkan atau menyusun kerangka. Nah, kali ini kita akan menindaklanjuti kerangka itu, akan mengembangkannya menjadi sebuah teks pidato persuasif. Anak-anak, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 4.1 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Bisa berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya. Dan KD ini harapannya nanti bisa dilakukan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itu KD-nya anak-anak. Dan tujuan pembelajarannya yang akan kalian capai hari ini, yaitu setelah nanti selesai mengikuti pembelajaran ini, yang pertama kamu menyusun kerangka teks pidato persuasif. Karena kemarin sudah disusun, maka hari ini tinggal mungkin merevisi atau memperbaiki. Jika mungkin ada yang kurang nanti ditambahi, ada yang belum lengkap bisa dilengkapi dan seterusnya. Jadi kerangka. Dan intinya yang setelah itu adalah menyajikan teks pidato persuasif khususnya secara tulis. Itu anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, mari kita bercurah pendapat dulu. Ada pertanyaan yang tolong bisa kalian pahami dulu atau kalian gunakan mengungkapkannya. Pendapat kalian nanti bagaimana karena berkaitan dengan akan membuat teks pidato persuasif. Pertanyaannya adalah bagaimanakah penggunaan diksi? Diksi itu pilihan kata dalam membuat naskah pidato. Artinya karena kalian nanti itu akan membuat teks secara tertulis, otomatis kalian harus memperhitungkan, harus mencermati kira-kira penggunaan diksinya seperti apa. Atau pilihan kata yang harus digunakan ini bagaimana. Mungkin di benak kalian atau kalian sudah punya pendapat masing-masing, itu bisa nanti digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kegiatan kamu nanti. Bisa apakah pilihan kata itu harus baku, harus sesuai dengan kaidah, sesuai dengan standarnya, secara formal, ataukah pilihan kata itu bisa bebas, menggunakan kata-kata dalam pergaulan berbahasa kita sehari-hari, atau bagaimana? Nah, ini perlu menjadi pertimbangan nanti ketika menulis teks pidato. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana penggunaan ejaan dan tanda baca dalam menulis teks pidato? Otomatis karena kalian nanti membuat teks atau membuat naskah, maka bagaimana ejaannya, huruf kapital, huruf kecil, tanda baca misalnya, tanda titik, koma, dan seterusnya, tanda hubung, tanda petik. Apakah ini juga harus benar-benar diperhatikan? Artinya harus sesuai dengan ketentuan penulisan menurut ejaan yang dibakukan, yang disempurnakan,
Nah, ini juga harus menjadi perhatian kalian. Yang jelas, dalam menulis teks pidato, ini karena menggunakan diksi, kalimat, juga mempertimbangkan ejaan, tanda baca, maka ini harus menjadi pertimbangan yang matang, supaya nanti naskah kalian menjadi naskah pidato yang baik. Itu kira-kira anak-anak, jadi silahkan pendapat kalian mungkin disimpan sendiri untuk direnungkan. Baik, langsung kita lanjut anak-anak, kita akan menulis teks pidato persuasif. Kemarin di pertemuan kedua sudah kita bicarakan bahwa menyajikan pidato itu bisa secara tertulis, wujudnya nanti naskah atau teks, bisa pula secara lisan yang nanti wujudnya berupa penampilan berpidato. Nah, kali ini kita akan fokus dulu yang atas ini, yaitu yang tulis, dan hasilnya nanti produknya nanti berupa naskah pidato. Bagaimana langkah menulis teks pidato? Ini pertemuan kemarin juga sudah kita diskusikan, maka kita refresh supaya ingat bahwa yang pertama kalian harus punya dulu atau harus merumuskan dulu kira-kira temanya apa, topik yang mau disampaikan tentang apa. Ini harus kita tentukan supaya pembicaraan kita itu fokus, supaya pembicaraan kita itu mengarah ke satu hal, tidak bias atau tidak mengembang kemana-mana. Itu tema. Bahkan yang lebih bagus, tema atau topik ini harus tema yang khusus, yang spesifik, yang memiliki ruang lingkupnya sangat terbatas, itu akan lebih bagus. Setelah itu, merumuskan pernyataan posisi. Anak-anak, karena kita akan membuat teks pidato persuasif, maka bagian awal yaitu tentang pernyataan posisi atau bagaimana pendapat kamu itu harus kamu rumuskan. Pendapat. Kemudian dari pendapat tersebut harus didukung argumen. Langkah yang ketiga adalah menentukan argumen pendukung supaya pendapat dari pembicara ini diterima atau diyakini atau bisa diikuti oleh pendengarnya, audiennya, atau para penontonnya, maka argumen ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Semakin banyak argumen, maka semakin bagus atau semakin berkualitas pidato. Kemudian jika pidatonya itu banyak hal disampaikan, argumennya itu luas sekali, maka jangan lupa kamu juga harus membuat simpulannya atau menyampaikan penguatan terhadap pendapat atau pernyataan posisi di awal itu. Baru setelah semuanya itu dirumuskan, maka langkah kelima kamu mengatur strategi, membuat sistematika yang namanya kerangka. Kerangka itu berupa hal-hal pokok, gagasan-gagasan pokok yang ditata sedemikian rupa secara urut, secara sistematis. Nah, itu kerangka supaya nanti ketika membuat naskah pidato itu benar-benar bisa diikuti oleh pembacanya dengan baik, lebih mudah. Dan ini yang akan kita lakukan hari ini, langkah ke-6, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Jadi langkah ke-6 ini nanti akan menghasilkan sebuah teks pidato. Dasarnya dari langkah kelima yaitu kerangka. Kerangka kalian kemarin sudah punya, tapi mungkin bisa disempurnakan lagi, boleh. Nah, berkaitan dengan nomor 6, mengembangkan kerangka, beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama, kalian harus menggunakan kalimat yang efektif. Karena pembaca itu memahami atau tidak berdasarkan kalimat yang kalian tulis, maka supaya memudahkan pembaca, maka kalimatnya hendaklah yang efektif. Kalimat yang efektif yang seperti apa? Yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran,
yang struktur kalimatnya itu standar, ada subjek, predikat, dan seterusnya. Kemudian menggunakan pilihan kata yang baku atau standar, jangan menggunakan pilihan kata yang tidak baku, itu nanti akan mempersulit atau akan menyulitkan pembacanya ketika membaca naskah. Yang kedua, teks pidatomu, naskahmu itu nanti harus ditulis berbentuk paragraf. Jadi kalimat-kalimat itu dirangkai-rangkai sehingga membentuk sebuah paragraf. Ada berapa paragraf? Ya silahkan sebanyak mungkin. Mengapa dibentuk paragraf? Ini pun juga dalam rangka membantu memudahkan pemahaman antar gagasan pokok itu dikembangkan dalam paragraf. Satu paragraf itu menguraikan satu gagasan pokok. Kalau misalnya di kerangka kalian ada 7 gagasan pokok, ya minimal ada 7 paragraf. Nah, itu akan lebih bagus atau lebih mudah dipahami. Berikutnya langkah yang ketiga, harus terurai jelas dan rinci. Anak-anak, orang membaca naskah pidato itu ingin tahu isinya secara detail. Maka kamu harus menerangkannya, menyampaikannya, menjelaskannya, harus rinci, harus jelas, harus detail. Kalau ingin menyampaikan bukti, buktinya apa? Tuliskan secara lengkap. Jika kalian punya banyak fakta, fakta-faktanya seperti apa? Itu tolong diurai, disampaikan secara rinci. Apalagi kalau ada data. Nah, data secara lengkap, secara rinci itu akan meyakinkan. Jika mungkin misalnya kalian punya teori tertentu berkaitan dengan pidato itu, ya silahkan itu disampaikan. Jadi anak-anak, kemampuan kalian nanti teks pidatonya bagus dan tidak, itu sangat-sangat ditentukan unsur ini atau bagian ketiga ini. Mampu tidak kalian menguraikan secara rinci? Jika kalian mampu menguraikan secara rinci, secara jelas, maka naskah pidatomu semakin mantap. Berikutnya, yaitu komposisi sesuai struktur. Anak-anak, naskah pidatomu karena pidato persuasif, maka strukturnya harus ditaati. Ada pernyataan posisi, ada argumen, ada penguatan atau penyimpulan, itu minimal komposisi struktur harus diwujudkan. Di samping nanti misalnya ada bagian-bagian dalam naskah pidato itu tersusun secara sistematis. Bagian-bagian yang dimaksud apa? Misalnya ada salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan syukur, penyampaian topik, dan seterusnya. Ini semuanya juga harus disampaikan secara urut. Kemudian baru setelah selesai, kalian baru memberikan nama atau memberikan judul. Dan judul pidatomu apa? Upayakan pilih judul yang menarik. Pendek tetapi menarik perhatian. Orang membaca judulmu langsung ingin membaca. Langsung timbul rasa penasarannya. Itu yang menarik. Setelah kalian mengembangkan ini, mungkin nanti sebagai gambarannya bagaimanakah kerja kamu, strukturnya bisa dilihat. Misalnya ini paragraf yang sudah kita kembangkan tadi, bagian ini itu bisa berisi salam pembuka, ada sapaan, ucapan syukur, dan seterusnya, penyampaian topik, dan pernyataan pendapat. Setelah itu paragraf-paragraf, ini bukan berarti satu paragraf, tapi berparagraf-paragraf, bisa paragraf 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 boleh. Yang jelas paragraf-paragraf ini nanti harus memuat apa? Argumen.
Argumen itu bisa wujudnya bukti, bisa contoh, bisa data, bisa fakta, bisa teori, atau apapun yang lain, yang semuanya ini harus kita urai secara jelas. Ini bagian yang sangat-sangat penting. Kemudian di bagian akhir juga ditulis paragraf lagi. Bagian ini seringkali memuat simpulan, penguatan, ucapan terima kasih, atau misalnya mau ditambah ucapan permohonan maaf juga boleh. Dan yang jelas ada salam penutup. Nah, ini bagian akhir. Nah, baru setelah selesai, paling atas, itu kita beri judul tentang naskah pidatomu itu. Ini gambarannya komposisi teks kamu di dalam membuat teks pidato persuasif. Baik, untuk contoh, yuk kita perhatikan bersama-sama supaya kalian punya gambaran lebih konkret bagaimana nanti naskahnya. Yang pertama paling atas ini posisinya walaupun tadi itu kita rumuskan paling akhir boleh, tapi yang jelas nanti kalau sudah jadi paling atas itu adalah judul. Misalnya saya memberi judul Belajarlah untuk Bangsamu misalnya. Ini judul pidatonya. Bagian awal misalnya ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah lagi misalnya ada kalimat salam sejahtera untuk kita semuanya, atau mungkin kalian mau nambah lagi selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Ini semua kalimat-kalimat ini itu kita namai salam pembuka. Setelah itu, kita lanjutkan bagian berikutnya. Kaum muda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Nusantara yang berbahagia, atau hadirin yang saya hormati, atau rekan-rekan pelajar yang saya cintai, dan seterusnya, ini semua seringkali kita namai itu adalah sapaan penghormatan. Jadi yang hadir atau yang sedang membaca, atau nanti kalau pidato itu ditonton, ya para penonton, itu kita sapa dulu siapa yang menjadi audiennya. Itu kita sapa. Setelah itu ada kalimat syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita ikrarkan dalam hati kita karena atas karunia Allah Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa eksis di dunia ini. Nah, ini contoh. Atau marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah, dan seterusnya. Itu contoh kalimat yang ini seringkali untuk mengawali dalam berbicara, berpidato seringkali disampaikan. Bagian ini kita namai dengan ucapan syukur. Kemudian setelah itu ada contoh lagi, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengajak kepada seluruh kaum muda untuk selalu belajar untuk memajukan bangsa. Bangsa kita ini sudah merdeka, bahkan sudah 76 tahun kita merdeka. Namun bangsa kita masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Mengapa itu terjadi? Mestinya banyak faktor yang mempengaruhi semua ini. Dan seterusnya. Anak-anak, paragraf ini atau kalimat ini di dalamnya yang jelas ada saya izinkan saya mengajak kepada seluruh kaum muda untuk selalu belajar untuk memajukan bangsa. Ini adalah penyampaian topik. Jadi pembicara akan menyampaikan tentang apa? Nah, ini tentang belajar untuk memajukan bangsa. Itu namanya penyampaian topik. Jadi nanti kalian harus merumuskan apa topik pembicaraan yang akan disampaikan. Setelah itu dilanjutkan berdasarkan topik itu. Salah satu di antara faktor itu adalah semangat belajar kaum muda untuk memajukan bangsa ini masih sangat rendah. Nah ini, bagian ini kita namakan
pernyataan posisi atau penyampaian pendapat. Nah, di sini ada pendapat. Pendapatnya yang mana? Ini semangat belajar kaum muda untuk memajukan bangsa ini masih sangat rendah. Nah, jadi pembicara ini punya pendapat bahwa anak muda, kaum muda, para pelajar ini semangat belajarnya masih sangat rendah. Ini pendapat. Pendapat ini benar atau tidak, diterima atau tidak, terserah. Nah, supaya nanti pendapat ini benar-benar bisa diterima, maka nanti kuncinya adalah bagaimana pengungkapan alasan-alasan, argumen-argumen yang nanti harus kamu kembangkan. Anak-anak, Pak Bisito tidak akan banyak memberikan contoh, ini bagian awal saja lah. Nanti setelah ini, setelah penyampaian pendapat, kalian bisa melanjutkan sendiri bagian berikutnya. Kira-kira argumen-argumen yang akan kamu sampaikan, poin-poin itu apa, nanti berdasarkan kerangka yang sudah kamu siapkan kemarin. Itu anak-anak sekalian, gambaran kegiatan hari ini. Jadi saya pikir kalian akan bisa melakukan dengan mudah apabila kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan kemarin benar-benar diikuti dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya mari kita cermati apa tugas yang harus diselesaikan. Yang pertama, simak sekali lagi tayangan video ilustrasi kemarin yang Pak Bito sudah sampaikan, ilustrasi tentang fenomena anak muda, pelajar atau mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri tetapi rasa cintanya pada bangsanya ternyata masih sangat-sangat tinggi. Itu silahkan dicermati ulang boleh. Kemudian yang kedua, cermati ulang kerangka yang telah kamu susun berdasarkan ilustrasi tersebut. Artinya, jika kerangkamu kamu menganggap masih ada yang kurang, silahkan ditambahi. Sempurnakan jika memang itu perlu disempurnakan. Tapi kalau kalian sudah yakin kerangkanya bagus, berarti kalian tinggal melaksanakan langkah ketiga, yaitu kembangkan kerangka pidato yang telah kamu susun tersebut, sehingga menjadi naskah pidato secara lengkap. Tuh. Dan bagaimana secara lengkap LK-nya nanti kalian bisa lihat di Google Classroom, nanti LK-nya akan saya kirimkan ke sana juga. Nah, jika sudah jadi, sudah selesai naskah pidatomu, ada mungkin 2-3 lembar, kirimkan teks pidatomu melalui Google Classroom kelasmu masing-masing. Itu gambarannya anak-anak, sehingga kalian nanti bisa membuat naskah pidato ini dengan baik. Mungkin sebelum itu kalian akan saya tunjukkan dulu kira-kira LK-nya seperti apa. Saya tunjukkan LK-nya dulu ya. Nah, sekalian, ini LK-nya persis seperti tadi ya. Jadi yang pertama boleh mengamati tayangan ilustrasinya dari YouTube, kemudian cermati ulang kerangka pidatomu yang sudah kamu selesaikan di tugas 3, terus kembangkan kerangka menjadi pidato. Nah, ini tolong diperhatikan bahwa nanti ketika membuat teks pidato, harapannya naskahmu itu pertama ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan itu ya ada salam pembuka, ada sapaan penghormatan, ada ucapan syukur, ada penyampaian topik, dan ada penyampaian pendapat atau pernyataan posisi. Setelah itu, bagian B atau kedua, isi. Isinya ini harus yang lebih panjang, harus lebih detail, karena ini berisi berbagai argumen pendukung. Misalnya bukti, contoh, fakta, itu semuanya
harus diuraikan secara panjang lebar, secara lengkap, secara detail. Itu B. Jika memang sudah cukup, mantap, bisa menguatkan pendapat, akhiri dengan C, penutup. Yang penutup itu intinya harus ada simpulannya atau penguatan posisi, kemudian mau dilengkapi atau ditambahi ada ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf, dan diakhiri salam penutup, itu akan lebih mantap. Jadi, naskah pidatomu atau teks pidatomu nanti harus secara garis besar gambarannya, isinya tersusun seperti ini. Ini di LK-nya sudah saya cantumkan begini, sehingga nanti silahkan kalian tulis secara lengkap dengan baik. Anak sekalian, demikian kegiatan pembelajaran hari ini, pertemuan keempat. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak tetap semangat, semoga kalian sukses di kegiatan atau di akhir nanti. Jika memang kalian ada pertanyaan, ada kesulitan, silahkan kalian bisa kontak atau menghubungi Pak Bujito, dan nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.